Welcome back to Muda Belajar Investasi. Balik lagi bersama gue. Seperti biasa, hari ini gue akan mencoba men-sharingkan analisa saham by technical analysis. So, hari ini kita akan membahas 4 saham. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman semua untuk menentukan di mana titik entry yang paling bagus, membuat ada gambaran buat teman-teman supaya kita trading, kita investasi nggak berdasarkan spekulasi doang, nggak berdasarkan feeling aja. So, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke chart. Let's go. Oke, sekarang kita langsung lihat ke chartnya ya. Jadi ini chart INKP. Nah, kita coba zoom in gitu ya supaya lebih jelas. Jadi kemarin itu INKP membentuk pola seperti ini. Kita lihat lebih dekat ya. INKP nih. Jadi dia antara triangle small lah ya. Kemarin itu apakah dia berhasil break atau enggak, ternyata dia kepentok dan dia ke sini nih. Akhirnya waktu dia arah ke bawah hampir sentuh support yang ada di sini, dia mantul. Dan menurut gua pantulan INKP ini lumayan bagus. Why? Karena dia berhasil rebound gitu ya, mantul dari support yang ini, rebound menembus level MA 100 dan MA 200 nya nih. Jadi dia hari ini close masih di atas MA 200 dan ya ini masih bagus sebenarnya. Jadi INKP ini bagus reboundnya. So buat teman-teman yang mau masuk ke INKP, sebetulnya teman-teman bisa boleh lah buy di area ini, buy on weakness ya, berarti di area 8350 kalau dikasih besok ya, agak koreksi sedikit, tapi stop lossnya teman-teman bisa bikin di area sekitar 7900 misalnya ya. So ini teman-teman bisa hitung sendiri lah ya. Kita masuk di sini kurang lebih 8375 kalau bisa, kalau dikasih stop loss ketat. Kenapa? Karena INKP ini kalau sideways lama jadi harus stop loss ketat di 7900 atau 7925 ya. Ya boleh lah 7900. Habis itu target profitnya, TP-nya kita bisa lihat dari resistor dekatnya. Resistor dekatnya bisa di area 8700 atau di 9200. So teman-teman bisa lihat di situ. Oke, nah sekarang kita lanjut ke saham LPPF. Nah, LPPF coba ya. LPPF. Oh, oke. Ini kayaknya bekas analisa waktu itu. So, jadi gue nggak hapus deh, nggak apa-apa. Jadi LPPF ini berhasil rebound di area demand nih yang gue kotakin. Jadi ini area demand, dia berhasil membentuk penolakan. Berarti ini ada penolakan di mana seller kuat, terus tiba-tiba ada penolakan gitu ya, makanya dia closing di atas bagus. Menurut gue ini closing masih bagus gitu ya. Selagi dia nggak breakdown dari area demand yang di kotak ini. Kalau misalkan dia closing udah di bawah 37, closingnya di bawah 3770, menurut gue tuh waktunya cut loss lah ya. Tuh, so ini hapus lah. Jadi waktu itu gue pernah analisa entry di 4130, artinya di sini itu yang 4130, stop lossnya di 3770. Tapi kalau misalkan dikasih koreksi ke ini, berarti lebih kesempatan lagi buat teman-teman yang belum entry. Mungkin boleh LPPF kita entry di 3950-an. Stop loss lebih ketat lagi berarti ya, 3770 lah, 3750. Tapi ini harus dilihat 3750 ini closingan, waktu closing gitu ya. Tapi kalau misalkan dia intraday dia masih naik turun, ya yang penting kita spare. Penting jangan all in. Oke, ini gue tambahin ya, berarti 3750 lah ya.
Oke, so gini. Target utamanya kenapa sih bisa jauh banget 6.200? Kalau misalkan lihat dari pola gitu, ini kan dia kenaikan nih. Sebetulnya ini kan flag ya, kayak falling wedge ya. Ini sebetulnya nasi uduk. Oke, so ini sebetulnya bullish. Artinya ini sign of bullish. Targetnya kita bisa lihat dari arahnya ini ke dari tiangnya dari, berarti dari ini area demand, kita copy ini tiangnya, taruh ke sini gitu kan. Targetnya di area 6.200, pas banget di area 1,618 di Fibonacci gitu ya. Apakah bisa? Ya kalau optimisnya bisa. Yang penting lagi risk manajemennya. Stop lossnya ingat, jangan lupa kalau misalkan ternyata dia breakdown dari area demand ini, ya udah cut loss dulu. Nanti kalau misalkan dia udah berhasil rebound lagi, mungkin kita bisa tunggu di area 0,38 Fibonacci ya, di sini di 3380 atau di pas banget di MA 100-nya. Ya boleh juga lagi buat kita coba re-entry. Oke, so sekarang kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu agro Brown Digital. Nah, agro nih hari ini, oke, ini analisa kemarin gua hapus dulu, udah lama banget nih analisa karena belum ngelirik agro lagi, karena dia habis downtrend parah ya, lagi drop parah. So kita lihat apakah agro masih potensi. Ini masih kepake. Area demand ini sekarang jadi resist yang lumayan kuat, harus agro hadapi kalau misalkan dia mau kembali menjadi uptrend gitu ya. So agro udah jebol dari area demand kuatnya nih. So lihat dari demand ya, lihat dari sini aja, dari pas di area ini dia berhasil mantul, pas di sini dia mantul, pas di sini dia mantul ya kan. Ini support yang berhasil berada di sini lama, pas dia jebol area demand ini dia terus turun. Jadi yang area kotak ini menurut gue sangat besar yang harus dihadapi sama agro gitu, kalau misalkan dia mau melanjutkan pola uptrendnya. Hari ini agro closing body candle sangat bagus ya, volumenya juga tinggi. Apakah ini tanda-tanda reversal? Belum tahu tanda-tanda reversalnya agro atau belum. Mungkin agro bisa aja reversal sampai ke MA 100. Kalau teman-teman yang mau spekulasi buy boleh aja, karena ini volumenya juga lumayan, tapi stop lossnya harus ketat. Stop lossnya di mana? Stop lossnya kalau misalkan dia membuat lower low. Maksudnya lower low, teman-teman bisa lihat hari ini candle terakhir low-nya itu 1395. Kalau besok dia closing lebih rendah lagi, berarti di 1375 misalnya, karena ini yang candle tanggal 7 Januari kan 1400 ya. Nah, coba ini 1395. Kalau misalkan dia closing di 1380, boleh stop loss dulu. Ya kalau stop loss dulu gitu. Takutnya dia breakdown lagi ke bawah. Itu kalau dari teknikalnya agro. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke saham satu lagi nih, Breeze. Dulu nih Bank Syariah, kayak dari BRI. Nah, ini analisa gue dulu juga lagi nih. Stop loss ketat. Stop loss cuman kena 2% ya, boleh lah. Ini waktu main scalpingan dapat 5% sehari, 4% gitu. Tapi ternyata itu nggak dapet. Jadinya stop loss karena dia ambrol gitu ya, nggak sempet naik. Kita mau coba buy on weakness, tapi ternyata emang belum ada kepentingan. Jadi belum ada breeze harus dinaikin, dia masih sideways. Dia turun terus turun. Nah, di sini dia masih kepentok sama support-supportnya di sini. Jadi supportnya kita bisa lihatnya dari sini nih. Dari ini ya, gua kotakin ya sebentar. Dari sini terus kita bikin lagi nih. Dari sini. Ini kan support. Ya. Kebetulan nih si Breeze mantul nih di sini. Tapi ini dead cat bounce gitu ya. Pantulan sementara, mantul body candle bagus, langsung besoknya dibantai koreksi. Nah, sekarang ini dia lagi ada di supportnya lagi nih.
ya. Buat yang buy on weakness boleh gak sih? Boleh aja. Tapi ingat, kalau misalkan dibikin lower low, siapin cut loss gitu ya. Pokoknya siapin cut loss kalau dia buat lower low. Tapi candle ini menurut gue kurang menarik. Coba kita bisa lihat ke lebih dekat ya. Coba 4 jam. Masih kurang menarik. Tapi kalau misalkan buy on weakness boleh. Nih lagi coba kita lihat 4 jam. Jadi dia waktu mau coba mantul volume lebih tinggi gitu, terus dia koreksi volume lebih kecil. Kemungkinan besar besok mungkin masih bisa ya arah buat pantulan, cuman ya lagi-lagi yang penting risk management. Kalau misalkan ternyata yang kita prediksikan enggak sesuai apa yang kita mau, yang penting kita udah siap untuk menerima resikonya ya. SL ketat aja, berarti kalau misalkan dia lower low ya bikin di 1720, ketat banget ya. Kita beli di 1760, SL di 1720 cuma berapa persen. Tapi kita bisa coba kalau misalkan emang mau tes, kita bisa buat susun TP di 1930 sampai 1940. Kayak gitu ya. So hari ini itu dulu. Kalau misalkan teman-teman mau merequest saham-saham apa yang mau dianalisa, teman-teman boleh komen di bawah. Dan juga teman-teman kalau misalkan sharingnya gua ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan, monggo di subscribe dan di like. Kalau misalkan berkenan juga boleh di share ke rekan-rekannya supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini bisa membantu lebih banyak orang lagi agar tradingnya itu nggak cuma berdasarkan feeling tapi berdasarkan analisa. Oke semuanya, salam profit, thank you.